Yuk kita cintai produk lokal, produk asli Indonesia. Di sosial media, Indonesia ibu-ibu begitu kaya berlomba-lomba raya, ngasih anaknya salmon, begitu sempurna. tuna. Bagaimana dengan Semoga ikan-ikan tidak lokal sampai dok? salah Kayak urut. gurame, Ikan lele, sehingga lele juara kesejahteraan, loh. Sekarang gini. Kita mau kemakmuran ngomong tentang dan ikan kehidupan ya. rakyatnya Lele, benar-benar luar gurame, biasa. ikan nila. Oke, kembung, gabus. So, kita pisahkan dulu antara ikan laut dengan ikan darat. Nah, ikan darat itu tinggi proteinnya. Ya, termasuk lele, termasuk belut. Proteinnya juara banget. Nah, cuman memang kelemahan dari ikan darat itu karena dia dipelihara dan bukan dari laut, omega 3-nya nggak sebanyak kalau dari laut. Nah, katanya sih omega 3 bikin anaknya pinter. Padahal pinter itu kan kontribusinya banyak ya, nggak cuma makan ikan doang kan ya. Bayangin kalau anaknya sering ditinggal-tinggal, nggak pernah stimulasi, gimana caranya anak pinter, betul nggak? Oke, anyway, kita kalau mau ngejar omega 3 maka datangnya dari ikan laut. Dan asalnya Anda tahu bahwa omega 3 ikan kembung itu lebih tinggi daripada salmon. Halo? Wow. Yes, it's a wow. Ya, jadi dan punten, salmon itu tidak ada di perairan Indonesia. So yang kita takutkan dengan orang yang salmonisasi itu adalah itu ikannya busuk loh. Karena rantai bekunya itu tidak terjamin. So di mana kamu beli salmon? Oke, ke rumah makan atau ke swalayan yang mewah-mewah. Mungkin pemasoknya oke banget sampai dari lautan Atlantik atau dari New Zealand atau dari Norway, itu Anda pertahankan bekunya. So it should be transferred as frozen, ya kan? Nah, tetapi kalau di tengah jalan tiba-tiba leleh, beku lagi, leleh lagi gitu loh. Makanya kenapa salmon di tanah air kita rasanya amis. Tahu nggak amis itu artinya apa? OTW pembusukan. That's why. Yes. Coba kamu makan salmon di Australia, nggak ada amis. Anda makan salmon di Eropa, nggak ada amis. Karena amis itu adalah OTW pembusukan. Itu berlaku untuk telur, berlaku untuk daging, berlaku untuk ati ayam, berlaku any kind of fish. So when you feel like kok asem, kok amis ya baunya, itu OTW pembusukan. Ikan segar baunya bau laut, tapi nggak amis. Makanya ketimbang sok gaya-gayaan, salmonisasi, yuk makan ikan kembung, makan ikan tenggiri. Apalagi Indonesia Timur ya, wow, itu tunanya kita punya ikan sebelah, kita punya ikan kudu-kudu, ikan papakulu, ikan sukang. Ini kalau ngomong bisa sampai besok pagi nih. Itu kita kaya banget, kamu tahu nggak? Jadi saya suka, I'm very much broken hearted ya ketika kalau kita ada di Indonesia Timur, itu anak-anak kita di sana nggak makan ikan loh, mie kremes. Karena ikannya apa? Ikannya buat dagangan bapaknya. Itu nelayan ya di NTT ya, satu kali melaut itu bisa 20 juta, gaji gue aja kalah tahu nggak? 20 juta dapat. Karena yang ditangkap itu adalah tuna, yellowfin tuna. Can you imagine that? Wow. Ya, lalu mereka juga dapat gurita. Itu tuh digilai oleh orang Korea, orang Jepang. Bapaknya dapat duit dong. Tebak buat apa? Rokoknya ganti dari merek lokal jadi Marlboro Country. Orang Indonesia Timur tuh terkenal laki-lakinya perokok semua. Kalau nggak ngerokok kayaknya nggak gentleman gitu. Oh mamanya dong mulai nyicil perabot, mulai beli mas-masan. Anaknya makan mie kremes. So sekali lagi ini nyamber ya otek. Kalau Anda ingin memerangi masalah malnutrisi di Indonesia, Anda ingin memerangi stunting. So it's not about giving food to them, but give them ini edukasi, literasi, ya. Manajemen keuangan keluarga itu penting banget. So saya memanggil banget bagi kalian yang punya bisnis, punya usaha. So teach them how to manage the money, how to manage the finance in such a way that they can follow your footstep. Jadi bukan kasih mereka makanan, percuma nggak dimakan juga, yang makan bapaknya. Iya ya dok, padahal Indonesia negara yang kaya So ini anomali toh, ini anomali toh. So itu yang sebut kenapa saya berjuang dengan masalah pendidikan itu di situ. Tanah air kita kaya banget. So itu anomali banget, ironi banget kalau ada anak stunting. It doesn't make sense to me.